Nenek aku bilang, ih masa 5 juta gitu, emang beneran tuh 5 juta gitu. Iya bener, ternyata emang kata-kata kita gitu loh ya, bener-bener jadi doa gitu loh. Dan gak usah dipikirin nanti eh, cara Allah ngabulinnya gimana, gak usah dipikirin gitu, cuman ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang kekuatan omongan, kekuatan tulisan, dan mungkin ini ada hubungannya dengan law of attraction dan juga betapa dahsyatnya amalan sholawat. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, simak terus videonya ya. Kenapa aku pingin share tentang masalah ini, kekuatan omongan, kekuatan tulisan. Buat teman-teman yang udah pernah mempelajari tentang law of attraction, pasti udah nggak asing dengan namanya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tulis, apa yang kamu omongin, itulah yang akan terjadi gitu. Itulah pemahaman dari law of attraction yang banyak diterapkan oleh orang-orang barat sana. Nah, sedangkan semakin kesini gitu ya, setelah mempelajari law of attraction, justru itu udah sudah diajarin gitu loh dalam agama kita bahwa kata-kata itu adalah doa. Nah, doa berarti kan permohonan kepada Allah tentunya. Ya otomatis karena kata-kata itu adalah doa, ya karena permohonan yang diutarakan kepada Allah insya Allah bakal terkabul, ya maka itulah yang akan terjadi gitu. Aku lebih lebih ke perspektif agama kita sendiri bahwa kata-kata adalah doa, dan aku yakin pikiran kita juga bisa menjadikan sebuah refleksi doa. Hati atau perasaan kita juga bisa merefleksikan sebuah doa, dan pikiran kita, perasaan kita itu akan menghasilkan sebuah prasangka gitu. Nah, sedangkan Allah sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik, kita berpikiran baik, kita memiliki perasaan yang baik, maka insya Allah itulah yang akan terjadi. Biasanya waktu senggang gitu ya, aku suka ngelihat galeri aku, ngelihat foto-foto zaman dulu gitu ya. Nah, sampai aku nemu sebuah screenshot pada tahun 2019, tepatnya 6 Juli 2019. Nah, di sini teman aku itu pernah nge-screenshot stories aku di WA yang kayak begini. Nah, di screenshot tersebut itu adalah foto aku waktu di Narita-san Park. Nah, di sana aku bikin video, terus bikin caption gitu ya. Gimana? Udah cocok jadi YouTuber? Nah, pas aku bikin status kayak gitu, itu sama sekali nggak ada kepikiran bahwa suatu saat aku bakal jadi YouTuber, itu nggak pernah terpikirkan gitu loh. Cuman iseng aja gitu waktu bikin video, terus nulis caption yang kayak gitu. Nah, dan salah satu temen aku mengabadikan stories tersebut gitu. Ini adalah stories tahun 2018, dan aku inget pas aku bikin stories aku di Jepang. Nah, teman-teman aku tuh banyak yang men-screenshot gitu ya, men-screenshot stories aku untuk dibagikan di stories mereka sendiri, karena mereka itu seperti kayak yang, wah akhirnya ya Din gitu, impian kamu yang kelihatannya nggak mungkin, alhamdulillah tercapai gitu loh. Ternyata impian yang kamu sering utarakan, kemudian kamu sholawati, ternyata tercapai gitu. Nah, banyak banget temen aku yang bikin stories screenshot dari stories aku ini. Paham kan? Nah, dan aku ingat gitu loh, kalau temen aku ini pernah nyimpen gitu screenshotnya. Makanya pas 2019 kemarin aku minta dong screenshot yang pernah kamu bikin stories dulu waktu tahun 2008, masih disimpan apa enggak. Nah, ternyata sama temen aku disimpan. Dan ini tuh kayak sebagai bukti gitu loh, bahwa tulisan caption sesederhana itu, aku nulis caption gimana udah cocok jadi YouTuber, itu pada tahun 2018, dan tahun depannya gitu ya, pada tahun 2019 aku bikin video, diupload ke YouTube, dan banyak orang yang nonton. Atau bisa dibilang sekarang aku jadi
termasuk salah satu YouTuber gitu. Jadi apa yang aku tulis tahun 2018 itu benar-benar terjadi tahun depannya, tahun 2019. Jadi yang ingin aku tekankan di sini adalah betapa besarnya sebuah kekuatan tulisan, kekuatan omongan, karena ini bukan pertama kalinya aku mengalami hal-hal ini gitu loh, bahwa apa yang aku tulis, bahwa apa yang aku sering omongin gitu ya, aku sering perdengarkan kepada orang lain, alhamdulillah itu tercapai satu persatu gitu. Karena prinsipnya adalah aku akan menyampaikan impian-impian aku, apa ya, kayak yang mengutarakan kepada semesta gitu loh. Jadi kalau dalam hukum law of attraction, kalau kita mengeluarkan energi positif, maka yang akan kembali pada diri kita adalah energi yang positif. Dulu sebelum ke Jepang pun pada tahun 2017-nya aku tuh sepanjang tahun bikin status di BBM. Nah dulu masih zamannya BBM dan juga WA. Itu aku sering upload foto-foto negara Jepang gitu, foto-foto kota-kota di Jepang. Bahkan sampai teman-teman aku tuh nyangkanya aku udah ada di Jepang tahun 2017. Padahal itu masih belum berangkat gitu. Tapi aku udah, ya udah biarin aja mereka beranggapan aku sedang di Jepang gitu loh. Siapa tahu apa ya, bayangan-bayangan mereka bahwa aku sudah di Jepang itu bisa menjadi doa gitu loh. Nah ternyata alhamdulillah tahun 2018 Allah izinkan untuk berangkat, dan gak hanya stories tentang kota Jepang, tapi aku berada di dalamnya gitu loh. Jadi apa yang sering aku bikin stories, apa yang sering aku tulis, apa yang sering aku ucapkan kepada teman-teman aku, pokoknya aku pengen ke Jepang. Nah akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan kata-kata itu. Nah terus yang membedakan kita dengan orang-orang yang paham tentang law of attraction, nah yang membedakan nih, karena kita sebagai seorang muslim, kita percaya tentang syafaatnya Rasulullah, bahwa kalau kita berdoa jangan sendirian gitu ya, tapi kita minta ditemani sama Rasulullah. Karena ya kita akan doa kita akan lebih terkabul karena kita bersama Rasulullah gitu loh. Karena pernah aku jelaskan di video-video yang sebelumnya bahwa kalau kita bersolawat itu tuh kita seperti berdoa minta ditemani sama Rasulullah gitu loh, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka insya Allah doa-doa kita bakal cepat terkabul. Nah makanya seperti yang aku bilang tadi, yang membedakan kita dengan orang-orang yang paham tentang law of attraction, nah selain kita emang sering ngomongin impian kita, sering nulis impian kita, nah kalau orang lain cuman diomongin kemudian ditulis, nah kita itu punya sebuah power, yaitu disolawati gitu. Jadi selama ini ya impian-impian aku selain diperdengarkan, terus juga ditulis di stories lah, atau dipajang di kamar aku. Nah itu bukan hanya cuman ditulis dan diperdengarkan gitu loh, tapi juga disolawati. Nah itulah yang membedakan pemahaman kita dengan orang lain gitu. Jadi nih buat teman-teman, jangan ragu untuk memperdengarkan impian-impiannya, jangan ragu untuk menuliskan impian-impiannya. Mau nulis di stories, mau nulis mau dipajang gitu ya di kamarnya, ataupun sering diperdengarkan pada orang lain. Nah misalnya nih orang lain seperti meremehkan, seperti nggak percaya dengan impian-impian kita, ya udah nggak usah dipeduliin gitu. Nah justru karena orang lain itu seperti tidak percaya gitu ya, seperti meremehkan, nah itu justru membuat kita semakin menyandarkan diri gitu loh pada kekuatannya Allah. Ya emang bener kalau aku dengan kekuatan aku sendiri, dengan uang aku sendiri, aku gak akan mampu menggapai cita-cita tersebut. Tapi aku punya Allah nih, aku sholawat nih. Nah makanya insya Allah impian-impian tersebut akan terkabul gitu loh. Nah saat impian tersebut terkabul, itu bisa menjadi sebuah pengalaman yang bisa teman-teman semua ceritakan kepada orang lain. Nih, buat kamu yang gak punya uang, buat kamu yang ngerasa gak pintar, coba deh jajal sholawatin. Terus pendengarkan impian-impian kamu, tulislah impian-impian kamu. Kalau Allah sudah bilang terkabul, pasti terkabul gitu loh. Itu bisa jadi bisa jadi pengalaman, dan juga bisa membesarkan hati orang-orang yang merasa hidupnya tuh lemah gitu. Itu sih yang aku rasain selama ini. Makanya aku seneng gitu ya nge-share tentang keajaiban sholawat, karena
itu seperti saat-saat aku dulu, saat aku masih merasa aduh ya Allah ini udah nggak pintar, nggak punya duit gitu ya, bisa nggak sih menggapai impian. Nah saat aku ngerasain kayak gitu, dulu aku tuh mendoktrin diri aku dengan ceramah-ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Hampir sepanjang tahun, sepanjang apa ya, setiap harinya tuh selalu diisi dengan dengerin ceramah-ceramahnya beliau, kemudian membaca buku-bukunya beliau, dan juga buku-buku orang lain yang sifatnya tuh positif gitu loh, agar kita tuh yakin bahwa impian kita sebesar apapun, setidak mungkin apapun, kalau kita sadarkan kepada Allah, insya Allah bakal terkabul. Aku juga inget waktu itu, waktu aku pertama kali kerja, nah nenek aku tuh pernah nanya ke aku, berapa sih gaji kamu gitu. Nah saat itu kan gaji aku sekitar 400-500 ribu rupiah kan. Tapi aku pas ditanya sama nenek aku, berapa sih gaji kamu gitu ya, aku tuh nyeletuk gini, 5 juta gitu, insya Allahnya tuh di dalam hati gitu. Terus nenek aku bilang, ih masa 5 juta gitu, emang beneran tuh 5 juta gitu? Iya beneran gitu, insya Allah. Nah ternyata tahun depannya, tahun 2019 dan tahun 2020 seperti sekarang, kata-kata aku bener-bener terkabul gitu loh. Waktu nenek aku nanya berapa gaji kamu, aku bilang 5 juta. Nah alhamdulillah sekarang tuh bisa gitu loh mencapai gaji yang segitu gitu, dengan tetap jadi seorang guru honorer. Ternyata emang kata-kata kita gitu loh ya, bener-bener jadi doa gitu loh. Dan gak usah dipikirin nanti cara Allah ngabulinnya gimana, nggak usah dipikirin gitu. Cuman ya udah ngomong aja gitu loh. Cuman emang waktu itu aku insya Allahnya tuh di dalam hati, tetap gitu ya, tetap harus ada insya Allahnya, tetap harus ada biidnillahnya gitu ya. Karena emang sesuatu terjadi karena Allah yang menghendaki, karena memang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya jangan kecil gitu omongannya, tetap positif, tetap yakin gitu ya, dari kata-kata, dari tulisan, dari pikiran, dari hati. Nah insya Allah suatu saat teman-teman pasti akan ngerasain gitu loh, bahwa ada nih kata-kata yang pernah aku omongin waktu itu yang alhamdulillah kejadian. Nah buat teman-teman yang pingin tahu tentang kajiannya Ustadz Yusuf Mansur tentang hal ini, teman-teman bisa nonton ceramahnya beliau yang ini. Nah di sini beliau tuh mengajarin tentang kita tuh harus apa ya, berani untuk ngomong, berani untuk memperdengarkan, berani untuk nulis impian-impian kita gitu. Karena insya Allah, sadarkan aja lah kepada Allah, suatu saat insya Allah pasti bakal terkabul. Apalagi sambil sholawatin. Nah sholawatnya baca yang apa kak? Bacaan yang mana kak? Bebas yang mana aja. Bisa yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bebas yang mana aja. Jadi selain emang benerin omongan, tulisan, pikiran dan hati, kita juga senantiasa bersolawat kepada Allah gitu ya, bersolawat, bertawasul, memohon terkabulnya doa. Dengan tawasul baca solawat, insya Allah impian-impian kita pasti bakal terkabul. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyimak videonya dari awal sampai akhir, sudah mau mensupport channel ini sampai sejauh ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat dan jadi amal jariah. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang aku lontarkan gitu ya, baik dalam ucapan maupun juga dari misalnya teman-teman ngechat atau nge-DM tapi belum dibales, aku mohon maaf, tapi insya Allah bakal aku bales. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.